Oke, sekarang kita coba aja, untuk scanf-nya. Jadi kan kita berupa string, kita kasih, persen %s, koma, ID, seperti ini. Nah, kalau udah di sini, biasanya saya kasih getChar. GetChar ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk, mengambil enter kita. Jadi kan nanti ketika kita input, eee, tulisan di aplikasi kita, misalkan saya bilang, ID-nya 12345, enter. Ketika saya enter, enter-nya itu bakal masuk ke sini. Jadi, yang diharapkan adalah ketika saya udah selesai input yang ini, dia itu nggak bakal pengaruh ke inputan yang di bawahnya, oke. Ini buat, jaga-jaga saja. Nah, kalau udah sekarang kita buat yang nama ini saya samain aja, char nama, 15, ini nama. Mungkin biar ada pakai yang char single, saya pakai gender kali ya, saya tambahin gender aja. Ini saya copy lagi. Gender, kayak ini kita nggak pakai array, karena dia hanya mau satu karakter, dan gender itu saya bilang, eee, laki-laki atau perempuan, L atau P. Ini tinggal ganti gender, ini saya ganti dengan %C. Nah, di sini yang mesti kalian perhatikan adalah ketika kalian nge-scan si char, float, atau integer, di sini kalian mesti menambahkan dan di sini, oke. Ini, kalian mesti tambahkan, karena gunanya dan ini adalah untuk menunjuk alamat dari si gender ini, oke. Jadi ini berlaku juga ya untuk float, integer, long, double. Tapi kalau misalkan, kalian inputnya berupa string itu kan nggak usah kasih dan di sini. Kenapa sih di sini, kenapa sih yang di string dia nggak butuh dan? Karena di sini kita udah menggunakan array, kalau misalkan kita udah menggunakan array, sini dia udah langsung spesifik, alamat dari si nama tersebut, oke. Kita udah langsung spesifikin. Nah, kalau di sini kan, kalau misalkan kita cuma bilang dan gender, kalau, di sini dia langsung memberikan value-nya dia. Oke, karena itu di sini dia membutuhkan dan. Nah, kemudian sekarang IPK, ini IPK itu, saya pakai double aja di sini, IPK double, kemudian, scanf, sama ya template-nya ya. Kemudian, tipe data double sini menggunakan tadi %lf, koma, kan tadi saya bilang kalau double mesti pakai dan IPK. Oke. Nah, sebenarnya kalau kalian mau tambahkan gecer di sini nggak masalah, ini buat jaga-jaga aja. Nah, kalau udah sekarang kita coba tampilin, hasilnya. Saya pakai printf yang di bawah aja, saya edit. Misalkan kita mau nampilin, ID dulu, ID. Nah, untuk mengeluarkan nilai dari si ID tersebut, kita nggak bisa tulis seperti ini ya, misalnya kita tulis di sini, ID. Program nggak bakal tahu. Jadi kalian mau ngeluarinnya itu mesti menggunakan tipe datanya tadi. Sebagai tipe datanya itu %s. Nah, kalian kasih koma di luarnya ini. Baru kalian bilang %s ini kita ambil dari tipe data variable ID. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian cuma tulis ID dalam, double petik ini, ya dia hanya menampilkan tulisan seperti si hello world tadi. Oke, sekarang kita tinggal, lanjutin. Sekarang nama, masih %s, nama. Ini saya copy aja. Oke, sekarang, gender. Ini keluarin gender, ini pakai %c. Kemudian IPK. IPK itu pakai %lf. Nah, udah.
Nah, jangan lupa di sini kalian tambahkan backslash n ya buat enternya, kalau enggak nanti dia jadi satu baris. Nah, sudah, sekarang kita cobain. Oh, double PK, oh di sini salah, harus titik koma. Oke, udah. Misalkan di sini ID misalnya 1345, namanya Jolly aja. Kemudian gendernya itu adalah L, di mana IPK-nya adalah 3,75. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah kalian lihat di sini, ini sama persis ya output-nya, seperti yang kita input. Oke, ini saya besarin dikit. Nah, kalau kalian lihat ini sama persis, input dan output-nya. Nah, sekarang kita coba, untuk namanya ini kita input 2 nama sekarang, 2 kata. Misalkan namanya, eee, seperti ini, namanya Jollibee, kemudian gendernya itu adalah L, oke. Nah, kalau kalian lihat di sini kita, belum menginput untuk IPK-nya, kita belum input IPK-nya, di sini programnya langsung berhenti. Bahkan di sini ketika kita input namanya, tadi kan Jollibee ya, di sini hanya keluar Jolly, sedangkan gendernya di sini malah keluar B. Oke, itu kenapa? Nah, di sini, karena persen S ini, persen S itu hanya bisa membaca satu kata. Oke, jadi kalau tadi, nama yang saya input itu adalah Jollibee, dia hanya membaca sampai Jolly saja. Gimana sih cara untuk ngebaca 2 kata atau lebih? Oke, di sini ada cara lain untuk cara nge-scanf, eee, si string tersebut. Kita kasih kurung seperti ini, oke, persen kurung, kita kasih pangkat. Nah, kemudian kita, gunanya pangkat ini adalah kita kasih tahu kita bakal ngebaca sampai mana. Jadi kan kita bilang Jollibee enter, otomatis kata terakhir kita itu adalah sampai enter. Tadi enter itu kita menggunakan sintaksnya adalah backslash n. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini cara, untuk nge-scan, 2 atau lebih kata. Jadi kita kasih tahu kita mau ngebaca si nama tersebut sampai ketemu sintaks enter. Untuk ID perlu nggak kita, pakai sintaks ini, bawah? Ini terserah kalian, karena kan kalau ID biasanya itu hanya satu kata ya, jadi kalau misalkan kalian mau pakai persen %s, itu nggak apa-apa. Oke, kemudian untuk printf-nya gimana? Apakah kita perlu melakukan hal yang sama seperti di atas? Ini nggak perlu ya, karena kan kalau untuk printf, ya kita cukup menggunakan persen %s aja. Ini hanya untuk scanf-nya saja. Ini hanya untuk scanf, oke. Untuk printf itu masih sama, kita menggunakan persen %s. Nah, kalau udah kita coba jalanin, misalkan 345, L 3,75. Oke, kalau kalian lihat sekarang, di sini output-nya udah sama persis seperti yang kita input, namanya juga udah jadi 2 kata, Inner L, IPK-nya 3,75. Oke. Nah, paling sini saya mau tambahin sedikit untuk, formatting. Biasanya kan kalau bilangan desimal itu kita ambil hanya 2 angka belakang koma ya. Jadi, di bahasa C itu kalian bisa melakukan formatting. Jadi, misalkan untuk untuk bilangan desimal. Jadi kalau misalkan saya tambahkan seperti ini, titik 2F, saya tambahkan di sini depannya, titik 2F. Oke, kita coba jalanin. Oke, kalau lihat di sini angka belakang koma yang sebelumnya itu udah hilang ya. Karena di sini kita bilang, kita hanya mau komanya itu hanya 2 digit saja. Oke. Nah, ini caranya. Oke, paling segitu aja untuk video dari saya terkait, penjelasan
input output. Sampai jumpa di video berikutnya.